Hasil otopsi ulang yang kedua memang belum dibuka ke publik. Namun pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir J menyebutkan ada sejumlah kejanggalan diantaranya mengenai luka tembak dari belakang, otak yang sudah berpindah tempat, pankreas yang sudah tidak ada. Apakah jika kemudian memang ini benar, Prof. Hipnu, jika kemudian ini terbukti atau atau sama hasilnya dengan nanti dibuka ke publik, apakah perbedaan antara otopsi pertama dan otopsi kedua ini bisa menyebabkan mereka-mereka yang melakukan otopsi pertama ini dikenakan pidana? Karena tidak sesuai dengan apa yang didapat dari otopsi ulang. Iya, berpikirnya tidak seperti itu, Mas. Jadi otopsi pertama dan kedua itu adalah sebagai pelengkap atas penyebab kematiannya. Jadi otopsi yang pertama mungkin kurang akurat, kurang teliti, kurang komprehensif, sehingga diajukan otopsi ulang, ekshumasi. Dan itu suatu yang biasa. Sering kasus-kasus yang disampaikan dalam suatu persidangan diotopsi oleh polisi, kemudian pengacara mengajukan otopsi ulang. Nah, untuk memastikan. Jadi untuk memastikan penyebab kematian. Meskipun hasilnya melenceng jauh atau sangat berbeda sekali dengan yang pertama. Seperti ya. Oke, itu yang kita khawatirkan. Makanya di sini kita harapkan dalam pengungkapan perkara ini jangan sampai ada sifat atau kehendak untuk menghilangkan, menyamarkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Itu yang disebut obstruction of justice. Nah, kita tidak tahu karena itu merupakan kompetensi ahli. Mudah-mudahan otopsi yang kedua itu hanya sebagai bentuk formulasi kembali sehingga seberapa jauh kematiannya, penyebabnya itu jelas. Karena pada awal otopsi pertama kan kurang kan gitu loh. Ya. Nah ini mudah-mudahan hanya seperti itu. Tapi kalau sampai, lah ini ya, era sekarang kan era keterbukaan. Pembuktian itu suatu yang bersifat teknis dan ilmiah sekali. Kalau sampai ada hal-hal yang mungkin tanda petik ya menghilangkan, menghaburkan, itu berpotensi sekali untuk menjadi istilahnya obstruction of justice, menghalangi, mengerintangi, mengkaburkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Ya. Kita ke Bang Jazilul. Bang, secara keseluruhan paling tidak DPR menargetkan ini harus selesai dalam kurun waktu berapa lama sehingga misterinya benar-benar terbuka? Ya, tentu kami tidak ada target tertentu dari DPR, tetapi DPR mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Kapolri dengan membentuk badan khusus atau tim khusus, kemudian bekerja sama juga dengan Komnas HAM, dengan pihak-pihak lain yang kiranya mampu untuk membantu kepolisian mengungkap perkara ini secara jelas. Nah, bagi DPR, bagi kami terus memberikan dukungan agar kasus ini segera bisa ditemukan tersangkanya sekaligus memutus kecurigaan publik dan juga kepercayaan publik kepada pihak kepolisian. Saya yakin sampai hari ini, saya secara pribadi yakin kepolisian akan mengungkap kasus ini secara profesional. Tentu publik dimohon untuk bersabar karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh kepolisian dan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan sehingga kasus ini bisa diungkap secara profesional. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disamar-samarkan. Nah ini yang menurut saya penting. Jadi posisi kami di DPR memberikan dukungan penuh kepada kepolisian untuk bekerja secara profesional. Baik. Terima kasih Bang Jazilul, terima kasih Prof. Hipnu sudah berbagi informasi pada kami di Kabar Petang. Selamat petang.